kok ribut. Nah, Cung, Waalaikumsalam, Cung. Nomor nomor ininya Pak Kabak, kirim ke aku, Cung. Nicknya Pak Kabak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa Itu kabar? besok Tolong dimasukin aja ya. Kita dibalas di kalau chat memang loh. besok Ya, kita ya, ke kabarnya hari ini bahkan saya bagaimana? konsultasi ke Semarang. Ya, boleh pakai chat Sama atau boleh pakai sama reaction. bahas yang itu apa notis Ya, Mas tadi Ival, tadi tuh belanja kaget tambahan apa? itu. Jam 10. Eh, kok masih Mbak lah ya? Mbak Ival Amala Sofa. Mhm. Mas Rizal. Apalagi nih, tuh. Mbak Dea, Mbak Silvalita, Mbak Gita, dan Mbak Yustina juga ya. Alhamdulillah Hah? kita bisa bertemu kembali untuk pertemuan Vicon yang kedua. Betul kan kita baru kedua ya? Yang keberapa kita? Mbak Bukan Ibu. dua ya, betul. Ini soalnya kecil ya, sebentar. Nah, jadi hari ini kita coba bahas untuk beberapa materi ya, karena ternyata tidak terasa kita akan masuk ke udah kelima ya, kelima dan mau masuk ke empat nih. Hari ini saya coba masukkan apa namanya, saya tarik datanya sehingga bisa masuk ke presensi selanjutnya. Ini Nah, teman-teman pokoknya mohon maaf juga nih ada sedikit masalah untuk masalah ini ya, kuis ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Jadi kata si admin help desk-nya nanti saya riset itu jawabannya. Kemarin kan cuma di riset soalnya, ternyata harus jawabannya. Tapi nggak apa-apa ya, daripada nilai kalian kecil gitu kan. Nanti isi ulang aja ya. Kan cuma sedikit lah, cuma 10 soal ya kalau nggak salah. Nah, mari kita mulai sama-sama dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum mulai gitu ya, saya mau ngecek dulu ah. Coba kita tes. Udah pernah senam otak belum? Belum. Mau senam otak atau mau tebak-tebakan? Sebelum kita masuk ke materi yang wow gitu ya, review yang 4 tentang bisnis global. Ayo, mau tebak-tebakan atau mau senam otak? Senam otak. Senam otak aja kayaknya, Bu. Tapi kalau senam otak harus ini harus apa? Harus on Oke. cam. Jadi nanti yang the best gerakannya gitu ya kan ya. Nanti saya kasih apa ya? Kasih poin deh. Bentar. Karena kan sebetulnya Tuhan itu kan menciptakan bahwa apa namanya? Baru, Sensodyne dengan harga Menciptakan manusia itu terjangkau, kan mulai sempurna dari ya. 9 ribuan. Sehingga harus dipergunakan itu Tiap hari pukul apa pedas Ibu namanya, enak otak itu lagi ya, kan ada Bu. yang Kuncian kiri Ibu dan ada yang asli kanan. Pedasnya. beli sekarang. Udah siap. Nah, jadi kan ada yang masih ingat kalau otak kiri itu untuk fungsinya untuk apa? Ngitung. Apa baksonya? Ngitung, mau ngitung. Ya, ngitung. Yang serius-serius gitu kan ya. Nah, Ya, yang kerjanya wah gitu. Nah, padahal sebetulnya kita juga harus balance. Salah satunya di otak kanan. Kalau otak kanan kira-kira untuk apa? untuk berimajinasi, berpikir, Art, gitu. Kreativitas. kreativitas, Mhm. ya, Seni dan segala macam. Berarti kita, seni, kita Berhayal jadi CEO, Bu. berhayal. ya menghayal-hayal ya nggak apa-apa, harus menghayal dulu gitu ya, daripada nggak ada apa namanya, nggak ada impian atau nggak ada cita-cita ke depan gitu ya. Nah, ini saya ada satu videonya simple aja, hanya 3 menit apa 4 menit gitu ya, sambil ngetes kita kan kerja kuliah gitu ya. Ini sambil evaluasi diri ya, coba diikuti. Dan apa namanya, kalau ada yang nggak bisa, itu gawat asli. Misalnya kiri kanannya nggak kompak atau apa segala macam gitu ya. Jadi ada. Ini ribet banget. Jadi ini sebagai salah satu untuk kesehatan juga ya, bahwa kita harus balance lah istilahnya. Nah, nanti coba diikuti ya, Mbak Dea, Mbak Alvin, Mas siapa nih, Mas semuanya lah pokoknya ya. Ini saya selalu kalau di kelas online tuh pasti saya masukkan ke
untuk senam otak ini. Kalau kelas pagi-pagi saya biasanya senam-senam berarti ini sama opa-opa Korea ya. Nah, ya itu bukan dulu tuh ininya. Nanti saya screenshot nih. Oh, kenapa Mas Teguh? Boleh kalau off cam ya. Oh, Mbak Dina lagi kerja. Siap. Tapi kalau misalnya bisa bisa on cam sebentar aja ya. Ini seru nih soalnya ya. Gitu. Nah, ini ada dari sebentar, sebentar. Belum. Saya mau join juga biar kelihatan. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Recording in progress. Nah, ini suaranya sip. Ya, dari sini dulu. Oh, bagian gelap. Biasanya kan ini karena dari apa nih? Oh ya. Ayo Mbak Imal, bisa nggak? Kalau nggak bisa ini harus evaluasi diri. Agak bingung ngeliat videonya. Kan ada videonya kan? Ini sambil evaluasi. Wah, ternyata kita nggak fokus atau misalnya terlalu kaku. Wah, berarti harus ini senam nih, karena kan syarat tertentu ya. Mas Silva bisa aman? Nggak akan bisa nih ini nih. Ya. Halo Mbak Elza, kalau bisa ikut ya. Juga. Saya sambil ngeliatin. Baju Zika Barata banget. Nah yang ini saya masih ada nggak bisa tuh biar clean. Itu masih bisa. Nggak repot. Nah yang ini susah. Loh. Poliden adhesif, nikmati gigitan. Iklan. Nah, coba ini kan baru cuman berapa menit gitu ya. Nah, ada yang kesulitan nggak? Kalau ada yang kesulitan nggak balance tadi, misalnya gini. Coba yang ini deh, yang gerakan gini. Gini, hap, pindahin. Ada yang sulit nggak? Ada yang, halo, gimana nih jempol apa segala macam. Padahal kan sebenarnya sebelah kiri, ke kanan, kiri, pelan-pelan. Nah, maksudnya bisa nggak? Aman? Maksudnya Nggak bisa. yang Ibu. satu jempol, yang satu kelingking. Mbak Bel, bisa nggak Mbak Bel? Gak kelihatan itu kameranya, aku bawahin. Katanya panah. Atau gini, coba saya mau ngecek ya. Coba teman-teman gini, coba digini, disatukan jarinya. Terus buka lagi, masukkan sini. Coba, saya mau tanya, Mbak Iva, jarinya yang di atas kiri kanan. Enggak, jempolnya. Kalau saya kiri loh di atas. Mbak Sil, kiri kanan. Oke. Mbak Sonya, Kiri. kiri. Mbak Bel, Saya kiri juga di atas. coba teman-teman dicek. Sekarang gantian. Ya, yang asalnya di set lagi. Saya kan kiri loh. Pokoknya pindahin ke atas. Enakan nggak? Ganjel, Bu. Agak enak ya. Ada gak ganjel ya? Ganjel. Ganjel, Padahal Bu. katanya,
Mas Teguh bisa nggak kiri kanan ya? Saya lebih ke kanan, Bu, yang di atas, Bu. Ke kanan ya. Sekarang Mm-mm. balikin ke kiri bisa nggak? Bisa tapi susah, Bu. Tapi nggak enak. Nggak, Atau ini kurang nih, enak, Bu. mm-mm. Ini deh, apa sih namanya ini bahasa Indonesianya? Kalau Eh, bahasa Sundanya kan sidakap ya. apa ya itu ya? Apa Eh, ya? Ya melipat tangan lah gitu. Kalau saya kan gini, Menghilangkan tangan. ini saya kan gini, set. Ah. Coba teman-teman semuanya cobain, cobain. Gini, sekarang set balik. Saya kan aslinya di sini. Sekarang balik. Ya, bisa sih, tapi nggak enakan gitu ya. Iya, Bu. Hmm, berarti kita tuh masih berkurang latihan katanya karena sebelum harusnya mau kiri mau kanan apa segala macam harus balance. Makanya sebetulnya olahraga-olahraga ringan gitu ya itu tadi senam otak itu bisa membuat kita semakin fokus dan juga ya banyak lah banyak ininya ya banyak keuntungannya ya gitu. Nah, baik itu ice breaking aja lah ya, ice breaking dari saya. Saya mau nanya dulu, berarti nanti kuis saya riset, nggak apa-apa ya, saya balikin lagi ya. nggak apa-apa Bu, daripada saya Nggak nilai apa-apa, tiga Bu. Daripada puluh nilainya Bu. 20. Iya Bu, aduh udah capek-capek saya ngisi Bu, tiga Padahal kan puluh cuma 10, cuma sayang. itu tadi. Saya nanya ke help desk gitu ya, ke help desk Unsia. Ini kayaknya ada yang salah deh saya gini-gini. Oh ya Bu, oh Ibu baru ngeriset soalnya doang, sedangkan si jawabannya belum, udah diperbaiki gitu ya. Dan harus nilai kaliannya dihapus juga gitu. Ya. Oh, Jadi Nggak nggak apa-apa, apa-apa Bu. nanti hilang, tapi nanti kan dikerjakan. Toh waktunya, nggak ada waktunya ya, kapan aja boleh kan? Iya, Kalau kan nggak Ibu yang salah. ngatur. Iya, pada pokoknya nilainya jelek lah gitu. Maafkan, maafkan. Ini biasanya sih nggak ada. Ini pas baru nyobain di kelas ini, kenapa jadi error begini? Gitu. Nah, sambil ini kita biasa. Waktu kita nggak usah lama-lama ya. Maksudnya sekitar 1 jam aja sampai jam setengah 9 paling telat. Ada ini nggak? Ada masalah nggak dengan materi? Sejauh ini aman Bu. Hmm, karena, bentar. Seperti biasa, kita foto dulu ya. Nanti kalau ini udah mumpung banyak nih, mumpung banyak orangnya. Wait, 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 wait. Bu, Ke saya nggak bisa off cam, Bu. Gimana tuh Mas Teguh mau lagi apa? Kame- Kameranya ketinggalan, Bu. Jadi Jadi nggak ini pakai include apa? di laptop. Laptop, Pakai Bu, tapi nggak pakai kamera karena laptop gaming, Bu. oh, atau sementara join pakai ini aja, join pakai link saya ya. Saya kan selalu dua tuh di add link juga di ini. Tapi Mas Teguh mah udah ada ini kok, udah ada fotonya ya. Tapi kalau yang teman-teman yang lain kan nggak ada fotonya, jadi agak repot nanti untuk ininya apa namanya mengkonversikannya walaupun otomatis katanya ya. Cuman ada juga yang ini yang apa namanya tidak terdetek lah di endingnya ya. Ya, sip. Kita foto dulu. Mbak Aan, udah siap nih. Mbak Gita, Mbak Arke. Mbak Arka, lagi flu. Orang Arkandis, sehat, lagi di kantor. orang sehat Bu. Ah, Enggak, sehat-sehat lah semuanya ya. Aduh, ini juga saya udah mulai agak lemes-lemes ini sebetulnya. Cuman demi Vicon malam. Oke, siap-siap ya. Sip, formal dulu. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Ada Mas siapa ini? Mas Faisal. Oh, apa kabar Mas Faisal? Pantes siapa yang suka di kantor tuh ya? Ya, ganti gaya, ganti gaya. Ganti gayanya apa? Ini aja. Satu, bisa jempol dua. 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, aman. Mari kita mulai saja, gitu kan ya. Dengan saya mau review aja ya. Sebetulnya kan kemarin tuh belajar tentang apa? Salah satunya adalah bisnis global, betul? Kan kalau bagi bisnis ini kan calon-calon bisnis owner yang kemarin ya sepakat ya. Biar gak dibodohin sama klien-klien ataupun juga anak buahnya, teman-teman harus mengetahui dulu bahwa sebuah bisnis itu kan ada pakem-pakemnya. Ya, termasuk materi keempat itu apa kelima ya kalau nggak salah itu kan tentang bisnis global. Coba saya mau tanya, kira-kira perusahaan-perusahaan yang sudah mencakup seluruh dunia, kira-kira contohnya apa?
yang ada di seluruh dunia. Makanan dulu deh, coba contohnya. Starbucks. Starbucks, kopi. Itu Starbucks asli nih, udah survei, survei belum? Memang seluruh dunia juga ya? Atau namanya doang? Kayak kayak ini, pernah dengar Uniqlo? Ya, Ah, ternyata Uniqlo itu cuma ada di Indonesia ya. Saya kira itu kan brandnya kan Uniqlo dari Jepang apa segala. Ternyata cuma di Indonesia doang. Oke, Starbucks apa lagi? Yang kira-kira di seluruh McD, Indonesia Bu. ada. Mhm. McD. Ya, McD itu ada. McD. McD. McDonald Bu maksudnya. Oh ya, McDonald. Oke, betul di Indonesia di segala macam. Tapi ketika mengenal McDonald gitu ya, mendengarkan McDonald, teman-teman terbayangnya apa? McDonald. Bebek. Bebek. Oke, bebek. Terus Burger Bu, burger. burger. Apa, Mas Yul? Badut, Bu. Badut. Badut tuh berarti yang di depannya ya. Mas, Mas Faisal, ketika mendengar McDonald, terfikirnya apa? Tadi ada bebek, ada burger, ada apa tadi? Badutnya, Eh, cepat saji, Bu. cepat saji. Yang teman-teman yang lain kira-kira? Huruf M Bu, M kuning. OM kuning gitu ya. Tapi katanya ternyata dia memang bisnis global ya di seluruh dunia. Tapi ternyata katanya, saya juga baru tahu dari salah satu manajernya ya, yang beda menunya cuma di Indonesia. Karena kalau di yang lain adalah burger. Bener, burger. Gitu kan ya. Di Indonesia coba menunya apa aja selain burger? Nasi Nasi ayam, ayam. nasi uduk. Nasi ayam lah. Terus kalau apple pie mungkin ada beberapa yang memang customize ya, disesuaikan dengan culture dari masing-masing perusahaan. Ya, ketika mendengar ayam goreng yang levelnya internasional, teman-teman langsung tersirat apa? KFC. Kasih KFC, betul kan si merah ya? KFC kan ada di mana-mana dan itu juga ternyata menyesuaikan itu tadi. Mana ada di orang luar pakai topping-topping apa rendang gitu ya kan ada ya. Sekarang kan macam-macamnya ada plus topping-topping ya. Nah itu tapi itu adalah salah satu contoh bisnis global. Contohnya kalau dari sisi resto, kalau dari sisi logistik coba logistik pengadaan pengiriman apa kira-kira? samudra. Samudra Bu. DHL. Samudra Internasional. Itu Iya. DHL itu Bu, Bu. spill. DHL, DHL ya DHL ya, betul kan di luar negeri ada. Kalau Samudra mungkin juga sih ya ke internasional, tapi saya nggak tahu juga. Biasanya kan brand-brand yang khusus DHL. FedEx pernah dengar FedEx? Enggak Bu. Oh, padahal Ada itu Evergreen juga Bu. Evergreen ya itu kan Ya. apa? Nah itu juga, nah, itu adalah merupakan salah satu mereka tuh bisa sampai ke dunia gimana tuh gitu ya. Dan ternyata juga memang lumayan ini juga ya, lumayan bermanfaat lah gitu, menghasilkan maksudnya ya. Nah ini kan sebentar ini tentang apa nih? Ini pertemuan keberapakah? Sebentar. Atau bisnis hotel, coba hotel internasional apa? Hilton Group. Terus Archipelago pernah dengar? Ada Aston, Nah, ya Aston Aston juga internasional ya. internasional. Managed by Aston. Ternyata kan di Bandung, Jakarta, luar negeri apa segala macam. Atau apalagi ya banyak lah ya Ascort gitu ya, Aston dan segala macam lah gitu. Ini saya mau mereview aja bahwa udah muncul tuh ya. Konteksnya bisnis global itu ya kenapa masuk ke pengantar bisnis ya biar tahu ada yang bisnis global, ada yang nasional dan ada yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kalau pernah dengar ayam goreng
tepung apa ya yang kuningnya saya lupa lagi. Banyak ya sebetulnya ya. Tapi begitu tadi betul kan ketika mendengarkan ayam goreng versinya internasional langsung KFC. Teman-teman pernah makan Ricis? Pernah. Itu kan paling masih di Indonesia ya. Ya. Masih akan baru menuju internasional. Ya itu skopnya masih domisili masih ke nasional. Nah sekarang, ini bentar ya. Karena bisnis global itu juga namanya dunia gitu ya. Jadi banyak juga sih banyak perjanjian-perjanjian yang antar negara. Yang sudah pernah naik WUS siapa? WUS, WUS. Belum. Main ke Bandung dong ya. Kan ke Bandung sekarang cuma 35 menit ya gitu. Mahal, Bu. Kalau untuk bisnis gak apa-apa ya, tapi kalau untuk Ya, jalan-jalan ya begitu lah ya. Perginya naik bus, pulangnya naik travel, naik travel. biar hemat ya gitu. Karena sekarang tuh itu juga termasuk adalah bisnis global juga yang apa namanya memang kerjasama sama China ya kalau nggak salah ya. Walaupun di kantornya sekarang sudah tidak ada. Saya kemarin kan ke kantornya juga ya. Ternyata sekarang begitu sudah selesai, begitu sudah berjalan hanya ada si level-level manajer ke atas katanya gitu ya si orang China-Chinanya sudah dikembalikan dan lucunya kalau zaman dulu katanya ya pas di awal-awal mau menyalakan lampu aja ya ini udah malam nih menyalakan lampu nggak boleh sama orang Indonesia coba SOP-nya padahal cuma mau menyalakan lampu di koridor misalnya ya. Harus nunggu si petugasnya tapi betapa disiplinnya gitu ya mereka ya sampai juga yang nggak bisa sembarangan lah gitu. Nah karena eh, si ini hubungannya dengan perjanjian antar negara itu ya pasti kita banyak berhubungan dengan apa namanya Uni Eropa, ASEAN dan segala macam lah ya itu urusannya Kementerian Industri dan Perdagangan lah. Gitu. Nah kalau makanya sekarang juga kita sudah ada perusahaan yang go internasional. Apa coba kira-kira teman-teman? Yang sudah mulai go internasional. Dengar-dengar katanya Gojek udah go internasional, nggak tahu betul atau nggak tuh? Katanya ya. Atau ada yang ini, ada yang saran-saran teman-teman, contoh-contoh perusahaan yang sudah go internasional? Kopi Aduh, kenangan, Bu. apa, Mas? Kopi kenangan, Bu. Aku berkenangan ini. Tahunya gimana? Oh, Udah ada di baru-baru ini, Bu. beberapa negara. Iya, Bu, di negara Asia sih kayaknya, Bu. Baru Hmm, mulai. hmm. Itu kopi kenangan itu ownernya siapa sih? Orang Indonesia. Kayaknya dia bakar-bakar duit gitu ya. Iya, orang Indonesia, Bu. Orang Indonesia yang itu tadi ya, maksudnya yang bisa. Kosmetik ada yang udah internasional belum? Go internasional nggak? Ada Ibu Makeover. Makeover. Oh ya ya ya, makeover itu kan produknya apa yuk? Produk Paragon. dari Paragon. Paragon ya, kan Paragon itu bisnisnya kosmetik dan juga brandnya kalau nggak salah banyak ya. Kalau dari sisi segmentasi pasar misalnya, kalau buat anak mudanya apa? Merek Gimana apa? sih, mohon maaf? Yang Paragon itu kan produknya banyak ya. Tetap memang eh, kosmetik, tapi kalau nggak salah si produknya itu macam-macam, segmentasi pasarnya itu macam-macam. Misalnya kalau untuk anak muda, remaja, kalau nggak salah kan ada brandnya itu apa? Emina jadi pernah dengar? Oh, iya. Ah itu kan katanya si produknya itu untuk anak-anak muda, ya untuk benar anak remaja lah gitu. Kalau tadi yang disampaikan apa? Makeover buat siapa? Lebih ke kayak orang dewasa, kayak anak kuliahan gitu. Atau buat orang yang kerja-kerja gitu. Mhm. Dewasa, tapi kebanyakannya itu adalah untuk make up dekoratif. Ya kan harganya juga mahal ya. Iya. Lumayan tuh ya. Iya, Saya sih Bu. karena dikasih-kasih aja sih senangnya. Ada yang produknya general banget, siapapun bisa. Adalah
Apa? Wardah. FIFA? Wardah. Wardah. Ya, Wardah kan sebetulnya general banget ya. Apapun yang Iya, anak-anak Bu. yuk, anak-anak bisa, remaja bisa, orang tua juga ada, bahkan ada yang buat umur berapa semacam itu. Nah itu juga betul. Kalau nggak salah Wadah itu udah, bukan Wadah, Paragonnya yang sudah mulai go internasional, tapi sejauh mananya ya keren juga sih ya. Karena sekarang lumayan tuh katanya. Ada yang kerja di Paragon Group. Jangan-jangan Mbak Silva ini di Paragon juga. Nah, itu tadi ya. Jadi ada beberapa apa yang sudah internasional, bahkan multinasional ya. Jadi teman-teman harus update lah ya perusahaan-perusahaan mana saja. Ada yang sifatnya adalah apa nih? Agent atau independen. Jadi maksudnya taruh satu aja gitu ya, agennya di Indonesia. Sama kayak ini perusahaan. Ibu saya kemarin baru beli pemanas kayak sur gitu ya. Terus buat terapi-terapi. Pernah lihat nggak? Adalah orang tua lah gitu ya. Harganya lumayan tuh. Belasan juta. Dia cuma satu. Di Bandung cuma satu. Asalnya Korea. Pakai batu-batu apa segala macam. Nah itu adalah cukup agensinya satu. Agennya satu independen. Nggak bisa apa namanya, diperbanyak lah istilahnya. Ya. Terus ada juga yang kesepakatan license. Misalnya apa ya? Kesepakatan license itu pokoknya hanya bolehlah di lisensi. Ada perusahaan-perusahaan yang restoran juga ada ya lisensi kayak ini Rohto kalau nggak salah. Rohto ada produk apa gitu ya, dia lisensinya atau apa ya, sunscreen lah, dia Jepang lisensinya udah cuman itu tadi dia berlisensi dari Jepang tapi boleh diproduksi di Indonesia dengan standar tertentu. Ya, itu adalah istilahnya dari si license. Kalau kalau kantor cabang ya mungkin tadi ya seperti perbankan ayo yang internasional yang ada kantor cabangnya di Indonesia apa kira-kira? Si bank dari mana sih? Kok banyak banget ya? Dari Shopee, tapi nggak tahu Shopee itu dari mana ya? Shopee itu kan kalau nggak salah katanya orang Malaysia ya ininya investornya. Hmm. Soalnya sekarang itu si bank itu bank anak-anak muda ya. Maksudnya online online lah ya, digital banking. Tuh, digital banking tapi tetap ada kantor cabangnya gitu. Itu kalau dari luar. Atau kalau di Indonesia tuh apa ya ada eh yang sekarang itu jadi Bukopin. Dulu kan Bukopin sekarang berubah jadi apa coba? Yang Korea-Korea itu. Ada KB ya? Bank, Ya? KB, KB bukan Bu? Ya, itu kan Korean kalau nggak salah ya, Korean Bank ya. Iya, KB itu ya. heeh. Yang brand ambasadornya BTS gitu ya. Wah, siapa tuh di sini ada yang Army, aduh gitu ya. Nah itu tadi maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang go internasional ataupun juga kalau go internasional maksudnya dari kita ke sana ya, ke luar negeri ya. Ataupun dari kalau yang tadi yang global ya itu tadi yang dari internasional ke dalam ya. Hmm. Lalu juga, eh, nah ini jadi pada intinya si global itu bisnis global seperti itu. Nah saya mau sekarang ini kan nonton-nonton video aja ya. Teman-teman pernah dengar globalisasi? Nah, Pasti kalau di skripsi ya atau di makalah, kenapa gini? Di era globalisasi ini, gitu ya. Saya langsung coret, cut. Atau di era digital, semuanya kayak copas-copas banget gitu ya. Tapi padahal maksudnya ya memang sekarang itu kita sudah di era global, bukan lagi menuju era global ya teman-teman ya. Kita sudah di era global loh ya. Dan sekarang di era digital, bukan mau menuju gitu ya. Di sini ada satu video tentang jadi maksudnya apa nih? Menurut teman-teman globalisasi itu apa? Kalau yang diketahui persepsinya. Ketergantungan, Mm-mm. Apa tuh? ketergantungan antar negara bukan? Ketergantungan apa Mas Acep? Ketergantungan antar negara. Ketergantungan Jadi antara skupnya ya, skupnya itu kan global, mendunia gitu ya. ya, Nah,
biar lebih oh apa Mas Adit? Ya Mas Adit tadi belum foto dong ya. Nanti tengah-tengah lah kalau mau lagi banyak kita foto lagi ya. Baik. Mas Adam nih Mas dia mah Mbak Mas apa Mbak nih Mbak Dian Pasela. Nah ini saya ada video tentang apa yang dimaksud dengan globalisasi ya. Tolong disimak biar persepsi kita sama. Bentar ya. As technology and transportation have advanced, business has become increasingly global. Globalization is defined as the increase in the flow of goods, services, capital, people, and ideas across international boundaries. Tuh, jadi globalisasi itu suara saya masih terdengar ya? Masih, Glo- Bu. ya, Masih, Bu. globalisasi itu ternyata melibatkan dari mulai people-nya, teknologi dan segala macam yang lintas negara, ya, across international boundaries. It's had numerous effects, both positive and negative, on business and society. Ya tentunya namanya globalisasi ya, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya kita kan jadi tahu internasional, tapi negatifnya mungkin kebanyakannya kan kalau orang Indonesia dari sisi culture budayanya kan ya tergantung apa sopan ramah ya dengan adanya globalisasi itu udah harus siap-siap ya dengan adanya harus di apa istilahnya di saring dulu lah ya gitu. One benefit of globalization is widespread economic growth due to greater access to labor, jobs, and resources. Another is increased global cooperation. For a globalized economy to exist, nations must be willing to put their differences aside and work together. Because of this, globalization has been linked to reduced international conflict. Benefit of globalization is widespread economic growth due to greater access to labor, jobs, and resources. Ini saya mau ngecek nih. Teman-teman ada yang pernah berpikir kerja remote dari luar negeri? Sekarang kan lagi musim. Ya, Masih jadi mikir, Bu, tapi masih berpikir. karena Ada apa? ada kan ya, karena lumayan cukup di rumah Cuan, saja, gitu kan ya, cukup dapat di duit. rumah, dapat duit dolar, gitu kan ya, tinggal mengerjakan pekerjaan. Teman saya dari sekretaris, kebetulan saya kan di asosiasi sekretaris ya, dia udah pensiun, udah lumayan senior. Sekarang dia memegang, ya itu tadi kerja remote dari luar negeri, gajinya dolar, cuma di rumah-rumah aja. Kerjanya ngapain sih? Sambil gitu ya. Cuman ini, eh misalnya kalau udah meeting, dia jadi notulen rapat. Kalau mau ada traveling gitu ya, dia pesenin tiket apa segala macam dan lain-lain. Cuma gitu doang. Itu dibayarnya jam-jaman. Nah, itu salah satunya juga mungkin zamannya ya. Sekarang zamannya globalisasi. Ternyata di pekerjaan pun kita bisa apa namanya lintas global itu tadi ya. Sama SDM-nya. Another is increased global cooperation. For a globalized economy to exist, nations must be willing to put their differences aside and work together. Kalau buat perusahaan mungkin ada juga beberapa yang nggak kena pajak ya. ASEAN misalnya gitu ya. Kalau mau ekspor, impor apa segala macam ya ada benefitnya lah ya kerjasamanya. Because of this, globalization has been linked to reduced international conflict. Globalization also comes with downsides, one of which is environmental degradation. The increased transportation of goods causes greenhouse gas emissions and other pollutants, and infrastructure development has led to deforestation and loss of biodiversity worldwide. The good news is that business professionals willing to confront and prepare for globalization's opportunities and risks have the potential to benefit immensely, making a positive impact in the process. Ya itu tadi ya ada positifnya, ada negatifnya. Katanya tadi kalau di sisi apa namanya industri kan banyak yang kapal-kapal datang, apa ya tinggal masuk aja ke Indonesia gitu kan ya sehingga membuat lingkungan kita juga mengalami degradasi, penurunan itu ya degradasi itu.
mungkin polusinya, mungkin apa nih yang kerja di mana nih? Ada yang kerja di ekspor impor atau di Tanjung Priok kita kan kelihatan banget ya padat banget itu barang-barang dari luar negeri dan segala macam. Begitu pula dengan bisnis transportasinya jadi lebih banyak yang berhubungan dengan ekspor impor. The infrastructure development has led to deforestation and loss of biodiversity worldwide. The good news is that business professionals willing to confront and prepare for globalization's opportunities and risks have the potential to benefit immensely, making a positive impact in the process. Do you want to learn more about the pros and cons of globalization? Use the links in the video description to visit. Oke, jadi teman-teman pada intinya globalisasi itu adalah segala sesuatu hal yang cross culture gitu ya, cross international. eh Usahanya, pekerjaannya, apa segala macam yang berhubungan dengan internasional. Nah, balik lagi tadi globalisasi. Gimana dengan teman-teman pribadi sendiri nih menghadapi dengan globalisasi? Apakah terbuka gitu kan? Oke, kita terbuka deh dengan globalisasi gitu ya, diterima, tapi kita harus disaring atau enggak, kita mah apa namanya? Saya tertutup dengan adanya info-info dari luar negeri kan sudah tidak zamannya lagi ya. Jadi di situ kalau di materi kan disampaikan bahwa si bisnis global ini salah satunya yaitu tadi ya internasional ya. Mana tadi yang udah ditutup. Close untuk go internasional. Bukan yang ini sebentar. Kok buka yang ini. Nah, ternyata teman-teman di era globalisasi ini, nah muncul ya, ada yang pro, ada yang kontra katanya. Coba kita lihat ya yang pro-nya. Banyak pro-nya atau banyak kontranya ya. Katanya boleh dong ada yang bacain siapa nih? Mas Faisal, boleh dibacakan nomor 1. Ini kita Baik, Bu. Izin membacakan, Bu. Nomor satu, pasar global memiliki 7 miliar pada tahun 2017 pelanggan potensial untuk barang dan jasa. Wow, ini tuh 2017. Sekarang kita udah tahun 2026. Berarti kan mitra-mitranya ya, pelanggan-pelanggan untuk bisnis global itu kan wow, tak terhingga. Sekarang teman-teman kan ada ini, Alibaba, betul? Kalau Shopee kan masih ini ya, Tokopedia segala macam. Kalau yang internasional belanja-belanja online suka kemana? Situs-situsnya apa ya? Amazon, Bu. Amazon ya, Amazon itu kan internasional banget ya. Cuma kita tinggal ini aja, tinggal bisa baca atau enggak kan. Dan jago-jago juga ya bahasa Inggrisnya ya. Ini juga katanya apa nih, produktivitas tumbuh ketika negara memproduksi barang dan jasa ya. Pokoknya tumbuh lah, bagus ya kalau yang pro-nya. Mhm. Katanya sekarang impornya semakin murah ya, sehingga inflasi tidak mengurangi yaitu impor ya, impor. Sekarang kan katanya apa? Bawang goreng aja bawang merah aja diimpor ya. Aduh, ini gimana sih? Dan ada yang pro-nya adalah perdagangan bebas, menginspirasi inovasi produk. Ya, ini buat bisnis sekarang tuh bisnis apapun gitu ya. Karena sudah global, terbuka semuanya. Ya, silakan teman-teman yang mau berbisnis internasional sangat-sangat bisa banget ya. Aliran modal tidak terputus, betul. Jadi pernah ingat nggak ketika awal-awal kan banyak sekali itu ya, toko online ya, e-commerce ya. Ingat nggak teman-teman pada saat ada mulai Gojek gitu, ataupun juga ada yang ini nggak, ada yang mitra transportasi online nggak?
Saya pernah ngobrol katanya dulu zaman awal-awal kan ada istilah bakar-bakar duit ya. Nah, itu si pelanggan atau si mitranya itu kan katanya bonusnya banyak banget. Sampai ada temen tuh dia eh, berhenti di kantor, dia langsung cicil mobil, dia malah apa namanya drive car ya, jadi gokar ataupun apa grab car. Karena dulu sehari aja bonusnya saja katanya bisa sampai 400.000 dan bisa sampai jutaan. Itu masih bakar-bakar duit tuh. Ya, karena kita kan berbicara tentang adanya promo-promo ya tadi ya, adanya apa yang pro itu peluang-peluang modalnya itu muncul ke kita tuh banyak banget. Ya, begitu pula kalau nggak salah apa Shopee juga. Shopee masih banyak ini nggak? Masih banyak bakar-bakar duit nggak mereka? Kan Udah kalau enggak, Bu. udah nggak ya. Hmm. Ingat nggak kita masa makan kan pas awal-awal ya diskonnya, betul? Diskon, Iya. betul. Voucher, Diskon terus gamenya. mm-mm. Sampai nggak salah ini apa namanya makanannya murah banget gitu ya. Tapi karena itu tadi karena ada voucher karena mereka masih bakar-bakar duit. Nah itu tadi modalnya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya sepertinya si toko Orange itu masih bertahan ya. Teman-teman kalau belanja online di mana? Si hijau, si Shopee. merah, Shopee juga, Bu. Shopee. Kalau saya berpindah ke si hitam. Waduh, si hitam. Apa itu si hitam? TikTok. Pertiktokan ya, Kak. TikTok. Karena apa coba, Babel? Kenapa? Kalau pas Ongkir lagi mungkin, Bu. bukan, saya bisa ngelihat review produknya. Kalau saya, ya kan lihat yang lagi nge-live tuh. Saya mau lagi perlu ini. Spill Kak, keranjang nomor berapa gitu ya. Nah, kan dia sebutin tuh. Dia sebutin misalnya mau beli dompet, kualitasnya dari apa, ukurannya bagaimana, segala macam dan lain-lain. Sehingga karena pertama kali saya belanja online itu 3 kali ketipu, sebel ih. Jadi kan di gambarnya bagus gitu kan ya. Gambarnya bagus, harganya murah, di ratingnya sih bagus, tapi pas datang, ini kok begini sih gitu. Jadi saya agak sedikit bukan trauma, sangat berhati-hati dalam membeli online. Teman-teman ada yang pernah ini nggak? Pernah bukan ketipu lah, ya itulah kalau belanja online ini kan suka ada juga ya. Nah, Nah makanya saya beralih ke, tapi sekarang kan juga ada live juga ya di e-commerce yang lainnya ya. Bahkan nih, bahkan sekarang kalau industri digital ini, saya kan pernah di pusat karir di satu kampus ya. Salah satu kualifikasi pekerjaan sekarang adalah, gitu ya, Bu Meli, saya perlu anak-anak yang jago ngonten. Betul nggak? Yang jago nge-live. Yang bisa baca algoritmanya segala macam. Zaman dulu 3-4 tahun yang lalu saya kan di pusat karir, aduh mbak belum ada gitu kan ya. Sekarang mah udah banyak ternyata ilmunya ya, karena ya itu tadi ya bisnis globalnya, pemodal-pemodalnya segala macam. Nah itu juga jadi tuntutan teman-teman mungkin ya. Sekarang pekerjaan apapun dikontenin, betul nggak? Ya. Tapi gimana tuh caranya biar kontennya viral? Kan ada ilmunya. Ya. Nanti kalau nggak salah teman-teman ini kan karena masih baru ya, masih pengantar bisnis, justru nanti akan belajar tentang digitalisasinya kalau nggak salah ada semester berapa gitu ya. Coba lihat mata kuliah kita. Wow, gitu ya saya lihat dari mulai e-commerce-nya, digitalisasi apa segala macam. Karena goals dari di Unsia mata apa namanya jurusan manajemen ini bisnis itu tadi ya menjadi orang-orang yang melek teknologi dengan bisnisnya, terutama teknologi-teknologi. Ya, kalau sekarang sih kan masih spill-spill yang masih awal-awal ya, pengantar-pengantar. Nah, nanti siap-siap tuh mata kuliahnya berhubungan dengan digitalisasi. Ya, balik lagi. Jadi ini tadi ada yang pro, ternyata ya di global itu ada juga yang kontra. Coba kita lihat yang kontranya apa. Ini yang pro. Nah, ini yang kontranya katanya. Babel boleh dibacain dong nomor 1 apa katanya yang kontra ya?
dari bisnis global ini? Izin Bu, Ya, apakah suaranya terdengar? Oh, nge-lag soalnya aman, tadi. aman, Oh aman. iya, baik. Boleh nomor satu apa katanya? Pro, pro kontra bisnis global. Kontranya ada tiga. Yang pertama, pekerja domestik, khususnya pekerja manufaktur, dapat kehilangan pekerjaannya dikarenakan impor atau pengalihan produksi ke pasar global yang bergaji murah. Hmm. Kemudian yang kedua, pekerja dapat terpaksa menerima pemotongan bayaran dari pemberi kerja yang dapat mengancam untuk memindahkan operasi ke luar negeri karena tekanan persaingan yang acap kali berarti hilangnya pekerjaan jasa dan pertumbuhan jumlah barang dan jasa dan juga pertumbuhan jumlah pekerja kerah putih. Kemudian yang ketiga, perusahaan domestik dapat kehilangan keunggulan komparatif mereka ketika pesaing membangun operasi produksi yang canggih di negara bergaji rendah. Nah, makasih Mbak Bel. Ini dialami juga oleh bentar, oleh saudara saya ya. Ya, dia itu kerjanya di Fengtai. Pernah dengar nggak? PT Fengtai itu adalah memproduksi sepatu Adidas. Ya, ternyata Adidas itu di situ di Bandung tuh di Banjaran gitu ya. Pabriknya besar banget. Ya. Nah, ini kemarin itu ternyata ada juga itu tadi pengalihan produksi ke pasar yang gajinya lebih murah. Apa nama ke negara lebih murah. Asalnya dia itu ketika di Indonesia di Banjaran itu ya gajinya operator loh, teman-teman. Operator sepatu. Berapa coba gajinya? 6 juta. Operator loh ya, 6 juta. Padahal kan kerjanya hanya level paling bawah. Tapi karena ternyata ya itu tadi ada keputusan bahwa di Indonesia katanya banyak pajaknya lah atau apa segala macam. Jadi aja dipindahkan si apa namanya? Si kantornya itu si perusahaannya itu ke Vietnam. Dia termasuk yang kehilangan pekerjaan dari berapa puluh ribu gitu ya. Berapa puluh ribu ya itu tadilah ya itu kontraknya ya padahal sebetulnya lumayan kan ya puluhan ribu ada order Adidas apa segala macam sepatunya gitu kan ya. Tapi ternyata karena mungkin di Indonesia banyak kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya jadi pada pindah ke katanya Vietnam sama ke mana sih teman-teman pernah dengar nggak pabrik-pabrik tuh pada pindah karena di kita pajaknya tinggi gitu. Jadi kan sebagai si pengusaha juga pengennya punya tenaga kerja yang murah dong. Kalau di Bandung level operator aja 6 juta, katanya kalau di Vietnam kan cuma berapa gitu. Ya, itu kan kontraknya ya. Sayang, kasihan jadi malah jadi nganggur sekarang gitu ya. Yang kedua apa katanya pekerja dapat terpaksa menerima potongan ya gimana lagi gitu ya daripada kehilangan ya udah deh gitu. Apa namanya diterima saja ya. Ini tinggal dibaca saja. Ini ternyata bisa dilihat ya perkembangan pasar global kita ya. Ekspornya Januari, naik ya. Naik lah ya untuk ekspor ini ya. Mhm. Ini kalau bagi sebagai business owner nih, biar kita tahu aja bahwa kalau biar aman gitu ya, biar menjangkau pasar itu ya tadi pemberian license. Ya udah beli tuh, beli license gitu. Beli license juga mahal ya, sama seperti beda ya antara lisensi dengan franchise ya. Kalau franchise kan apa bermodal juga tapi beda ya lisensinya. Melakukan ekspor mungkin untuk para UMKM. Ya, UMKM UMKM lalu juga melakukan manufaktur kontrak maksudnya untuk di pabrik ya. Venture, joint venture. Joint venture tuh ya MOU dengan perusahaan internasional. Pernah dengar MOU? Apa itu MOU? Memorandum of Understanding. Understanding, betul. Ya itu tadi joint venture, ya joint venture. Nggak musim sekarang itu kita kerja sendiri aja, tapi kan sekarang itu harus berkolaborasi, ya berbisnis bersama kolaborasi. Jadi bukan bersama pesaing-pesaing, tapi adalah dengan pesaing itu berkolaborasi. Dan investasi asing yang langsung katanya. Ya tapi kan cari investor nggak mudah ya.
harus lihat dulu prospek bisnisnya dan lain-lain. Walaupun katanya strategi yang paling mudah lah gitu. Nah, ini mah dibaca aja lah ya. Nah, saya mau liatin video lagi boleh? Nah, biar terbuka aja wawasan. Jadi ini salah satu sebentar. Ini sudah selesai. Kalau ada yang mau nanya ini aja ya. Kalau mau ada yang nanya apa namanya boleh ini sudah. Tadi kan saya sedang bahas perusahaan-perusahaan apa saja sih yang udah gede gitu ya. Ternyata ini banyak nih di Indonesia juga ternyata banyak ya. Sebentar. Ada 10 perusahaan industri food company yang menggunakan bisnis global ya. Mari kita simak ya. Annually, Forbes magazine compiles in the world. Annually, Forbes magazine compiles a detailed ranking called the Global 2000, which assesses the top 2,000 companies in the world based on criteria such as Ini resmi ya dari sumber terkini dan dari apa tadi majalah global itu tadi ya. Coba kita sales, profit, assets under management, and market value. Using these 4 criteria, Forbes provides an overall assessment of the largest companies on the planet. In this video, you will discover the top 10 food companies in the world according to the publication, collectively controlling $3.7 trillion in the market, a value that increased by 3% compared to the previous year. Let's get to the list. Number 10, JBS. The Brazilian company JBS has claimed the title of the world's largest producer of animal protein, with various brands such as Friboi, Swift, Seara, and the international brands Moy Park and Tulip. In addition to dominating the chicken, pork, and beef sectors, the company also has significant revenue in the production of feed, fat, collagen, and leather. With Tapi kayaknya JBS mah belum ada di Indonesia ya, atau ada nggak sih JBS? operations in the USA, Mexico, Australia, the UK, and France, the Sao Paulo-based company has $39.42 billion in assets under management. In the last year, its revenue was $72.58 billion, with a profit of $2.99 billion. And its market value is $8.16 billion. Number 9, Danone. Nah, kalau Danone kan di Indonesia ada ya. Apa coba Danone? Kayak Aqua, itu kan jadi itu ya. A French company, mainly operating in the bottled water and dairy markets, has different divisions catering to the entire market with products focused on infant nutrition and medical nutrition. In total, the company has $48.33 billion in assets. Its revenue in the last year was $29.07 billion, with a profit of $993.2 million. Despite lower results than the 10th place, its market value is much more robust, $42.51 billion. Number 8, Tyson Foods. The American company is responsible for a wide range of processed foods present in the chicken, pork, and beef sectors, as well as prepared foods. In total, the company has $36.68 billion in assets. In the last year, its revenue was $53.61 billion, with a profit of $2.43 billion. Its market value is $21.16 billion. Number 7, General Mills. Another American company on the list, the giant is responsible for a wide range of foods, including cereals, snacks, yogurt, frozen meals, pasta, mixes, pickled vegetables, desserts, ice cream, and even healthy drinks. Additionally, the company produces pet food on a large scale. With revenue of $19.95 billion, the company had a profit of $2.8 billion. Furthermore, it has $31.2 billion in assets and a market value of $52.75 billion. Number 6, Kraft Heinz. The American giant formed by the merger of the traditional Kraft and Heinz operates globally under different brands. Kalau di kita Kraft tuh apa keju ya? With a focus on the dairy division represented by the Kraft brand and sauces and condiments from the Heinz brand. Ya, saus-saus ya. It also operates in the baby food, frozen meals, and nutrition-focused lines. Operated by the 3G Capital Group in partnership with billionaire Warren Buffett, the giant that recently went through turbulent times achieved revenue of $26.93 billion in the last year, with a profit of $2.42 billion. Created to one day become the largest food company in the world, the giant has $90.94 billion in assets, and its market value is $50.71 billion. Number 5, Mondelez.
Established in 2012 through a split from the former Kraft, the American company encompasses various brands such as Lacta, Oreo, Ritz, and Milka. With a focus on sweets and biscuits, the giant also has an extensive portfolio of candies and chewing gums, including popular brands like Halls and Trident. In addition to these sectors, it also produces powdered juices like Oreo berarti di mana-mana ya si Oreo ya. Clyde and Tang and the Royal Dessert line. With a revenue of Ritz juga ada ya. $32.9 billion in the last year, the company achieved a profit of $3.94 billion in the same period. In total, it accumulates significant assets of $72.79 billion and a market value of $105.03 billion. Number 4, Coca-Cola Company, the queen of non-alcoholic Ini Coca-Cola ya di mana-mana ya. beverages, with brands ranging from the Coca-Cola family to water brands, juices, iced teas, and isotonic drinks, operates globally and needs no introduction. With a revenue of $43.3 billion in 2022, the company had a substantial profit of $9.87 billion. In total, it has assets valued at $97.4 billion and a market value of $276.86 billion. Number 3, PepsiCo. The holding that brings together all the beverages of the Pepsi family emerged from the merger of the famous beverage company with the snack manufacturer Frito-Lay. In addition to the two main banners, the giant also operates other labels such as Quaker, which produces cereals, pasta, and various other processed foods, and the isotonic Gatorade. With this range of beverages and foods, the company globally surpasses its major rival. In 2022, PepsiCo had revenue of $88.05 billion, a significant figure that places it in the third position. However, its profit was $6.58 billion. In total, PepsiCo has $93.04 billion in assets and a market value of $267.48 billion. Number 2, AB InBev. The world's largest brewery, created from the merger of giants Anheuser-Busch, Interbrew, and Ambev, brings together various globally beloved brands such as Budweiser, Brahma, Stella Artois, and Quilmes. Additionally, it also has representation and partnership activities to manufacture and distribute non-alcoholic beverages, such as PepsiCo's beverages in Brazil. It also has its own brands, such as Guarana Antarctica. With a revenue of $57.83 billion in 2022, the company had a profit of $6.06 billion. In total, the giant concentrates $214.82 billion in assets and has a market value of $128.21 billion. Number 1, Nestle. In first Betul ya. Di kita juga Nestle kan ya, merajalela juga kan? place is the company that controls the food market in various sectors. With ventures ranging from ready-made foods to ingredients, nutritional preparations, and even a pharmaceutical line, the giant has an empire spanning over 150 years. In 2022, the giant had a revenue of a remarkable $98.87 billion and a profit of $9.71 billion. With a market value of $337.66 billion, it has $146.11 billion in assets. And you, do you agree with the list? Which other company do you think should be in the top 10? Share with us in the comments. Ini ya. Nah, jadi ternyata itu ada beberapa, ada beberapa global company ya, yang memang di Indonesia juga tadi ada. Kalau Nestle berarti di Indonesia apa ya produknya ya? Air mineral. Terus, apalagi banyak ya? Ada susu. Susu, ya susu dari mulai persusuan lah ya. Coklat. Coklat. Terus kalau tadi kan cereal juga ada ya, Air sereal. putih. Food company, air putih yang itunya ya, betul ada. Berarti dia cenderung ke bisnisnya adalah F&B mungkin ya, food and beverage ya. Dari mulai makan segala macam. Tadi juga Pepsi. Kalau kalau kalian senang Pepsi atau senang Coca-Cola? Kalau saya sih sama aja ya perasaannya. Rasanya. Sama saja minuman cola, walaupun jangan terlalu banyak, katanya harus dikurangi ya. Tapi itulah tadi hanya wawasan saja bahwa hari ini adalah kita tuh harus melek gitu ya, bahwa banyak sekali kompetitor-kompetitor perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah global. Mungkin di teman-teman tempat bekerja pun, gitu kan ya, harus siap-siap dong bersaing dengan perusahaan global. Tahu nggak, sebentar lagi perguruan tinggi pun, sekarang kan sudah banyak ya perguruan tinggi yang masuk ke Indonesia. Kalau TK, SD, SMP, SMA udah banyak.
Stanford gitu ya. Oh, apalagi? Ya banyak lah ya pokoknya yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, begitu pula mungkin nanti bisa ada masukan buat teman-teman bahwa kalau untuk berkembang itu kita harus masuk ke bisnis global. Nah, terakhir dari saya ada satu lagi bahwa kalian itu kan sebagai, kenapa ini? Ya sih. Bahwa salah satu keterampilan, mana ya? Di sesi 6 udah ini belum? Udah dibaca belum? Udah masuk belum sih kalian ke sesi 6? Atau masih di 5? 6, Ibu. Udah 6 kan? Sebentar. Mana tadi yang tentang ini ya? Pro kontra, sebentar. Bukan yang ini. Ada yang tentang apa namanya? Bisa kualifikasi kalau teman-teman tuh sekarang di era global itu harus mempunyai kualifikasi as a managerial ya. Oh, sebentar. Maaf, kenapa jadi ketutup ini? Nah, ini. Setelah tahu bisnis global, gitu kan ya. Jadi nanti next ke depan kalian tuh kan harus bisa untuk mengelola sebuah usaha, ya. Sebuah usaha saya kan mau mereview juga bahwa ini nih dibaca belum? Bagaimana caranya mengelola sebuah bisnis, ya. Salah satunya adalah harus pernah ingat ini nggak? Kalau di manajemen itu pasti rumusnya adalah POAC, planning, organizing. Oh ini mah ini ya POLC, leading ya, ganti leading ya, karena masuknya ke bisnis. Nah, salah satu keterampilan Anda di prodi manajemen ini, gitu kan ya, jadi harus mampu untuk menjadi seorang manajer di perusahaan yang punya keterampilan seperti ini. Ya, kan insya Allah saya doakan semuanya yang kuliah di Unsia bisa karirnya bagus dan langsung bisa menjadi seorang manajer di perusahaan. Ya, amin. Amin. Ya. Tapi ternyata emang enak jadi manajer atau jadi direktur atau jadi leader. Eh, Enak duitnya, tapi ternyata resikonya wow. Iya, Bu. Ya, Enak gajinya aja, Bu. tapi pekerjaannya wow gitu kan ya, karena ternyata ya banyak sekali skill-skill teman-teman yang harus dipunyai. Ya, kan kalau ini dari sisi apa nih? Tipe-tipenya ada manajer puncak atau top manager ya. Ada CEO, Chief of Operation ya. Kalau CFO apa sih? Lupa saya. Chief, coba bisa di googling CFO. Ada COO gitu ya. Nah, itu adalah level-level puncak lah ya. Sekarang teman-teman sedang menuju ke sana gitu kan ya. Siapa tahu nanti untuk ke depan gitu ya bisa mencapai CEO itu kan keren juga ya. Atau buat yang cewek-cewek nggak apa-apa lah nggak jadi CEO tapi suaminya CEO gitu kan. Amin. Makasih Bu doanya. Amin. Kan kita pengennya begitu ya. Kayak drakor-drakor gitu lah, suami-suaminya CEO aja lah gitu kan. Ya, kalau jadi CEO kan susah ya. Tapi tantangan buat bapak-bapak nih cowok-cowok ya harus lah. Tapi ternyata tipenya atau levelingnya gitu ya, ternyata ada puncak manager. Ada yang udah googling CFO apa? Sudah, Bu. Apa tuh? Chief? Chief Financial Officer. Oh, financial. Ya. Ya. Berarti kan Sama ada benar-benar. juga Bu satu lagi COO. Nah, apa tuh Kalau CEO? di perusahaan aku. Chief of? Chief Operating Officer. Oh, berarti ininya, Dia operasional ya. lapangannya. Ya, Ya. gitu. Oh, ya begitulah ya. Itu namanya juga jabatan, tapi resikonya juga ya begitulah ya, gitu. Nah, terus di bawahnya ada middle mungkin ya, kan ada low management. Mohon maaf mungkin saat ini siapa tahu teman-teman ada yang masih di low management
terus kuliah lagi di Unsia, mudah-mudahan bisa masuk ke middle management, gitu kan ya. Atau sudah jadi top-top juga kan harus upgrade ilmunya. Ada manajer media atau middle management, yaitu tadi manajer pabrik, ya sifatnya adalah manager, memanage ya, orang yang memanage. Atau di bawahnya ada level level supervisor, ya, supervisor, manajer kantor, office manager. Saya pernah jadi itu tuh office manager. Anak buahnya wow gitu kan ya. Ada manajer project atau manajer penjualan. Nah, saya tuh pengen ini menyampaikan bahwa teman-teman tuh mau mencapai puncak itu nggak gampang. Buktinya kan salah satu syarat untuk as a manager or supervisor itu kan dari sisi pendidikan formal. Betul nggak? Ya, pendidikan formalnya adalah udah mutlak tuh biasanya. Minimum S1. Manajemen, ataupun jurusan apalah. Karena untuk dari sisi keilmuannya itu tadi, ya, as a manager itu ya harus bisa manage lah. Tapi selain pendidikan formal, ada juga yang soft skill-nya atau yang basicnya ya, yaitu interpersonal. Interpersonal itu adalah itulah ya, kalau dikomunikasi sih di dalam dirinya sendiri seperti apa. Atau ada apa nih informasional sama decisional, nanti kita lanjutkan ya. Is, mana ini? Karena sebagai pimpinan itu katanya harus jadi panutan. Mas Faisal, bosnya baik nggak? Eh, Alhamdulillah baik. Jadi panutan nggak? Alhamdulillah Tergantung ya. bisa jadi panutan Bu, Nah, semuanya Bu. ya, karena ternyata ya itu tadi berat loh jadi manajer itu ya. Jadi harus jadi panutan anak buahnya, timnya, segala macam lah ya. Gitu. Yang bisa memotivasi. Jangan cuma nyuruh-nyuruh doang, betul? Betul Bu. Tolong, gini, 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 gini. Nah, nyuruh-nyuruh aja si bapak nih gitu. Tanpa misalnya memotivasi atau juga menginformasikan how to-nya. Kan kadang-kadang banyak yang bos-bos tuh yang pokoknya kerjain gini 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 gini, Mbak. Sambil tidak tahu, nggak mau tahu dia. Padahal anak buahnya mungkin belum bisa memahami atau mengerjakan hal tersebut. Jadi aja si pegawainya yang harus agak-agak sedikit repot ya, gitu. Tapi Ibu maksudnya boleh bertanya, Ibu? boleh boleh silakan silakan. Kalau dalam merit system itu kan lebih mengutamakan kompetensi ya, Bu. Mhm. Apakah kemudian pendidikan itu menjadi syarat juga, Bu, dalam sistem merit? Kalau setahu saya mutlak, Pak. Selain pengalaman gitu ya. Makanya sekarang banyak sekali pernah dengar sertifikasi kompetensi by BNSP. Iya, Pernah Bu. dengar nggak? Sekarang semua serba, serba sertifikasi, Bu. Iya. Bahkan mungkin nanti teman-teman juga pada saat nanti syarat sidang harus punya certified loh. Certified di bidang apa gitu ya. Kalau saya kebetulan kan di pemasaran. Kemarin alhamdulillah ikut ujian lagi teman-teman. Ya, ikut ujian sertifikat BNSP sudah di level sales manager, gitu ya, di marketing manager. Karena tuntutannya sebagai leader di apa namanya di adalah di satu perguruan tinggi sebagai marketing manager. Nah, teman-teman juga kalau kita kan sekarang formal ya, Pak Teguh ya, Mas Teguh kan formal ya. Sekarang teman-teman sedang mengampu atau bukan mengampu, mengejar ijazah formal, betul? Itu biasanya untuk leveling tertentu lah syarat Iya, Bu. tertentu. Iya, Bu. Tapi kenyataannya biasanya untuk lebih profesional tidak hanya kita harus buka mata ya, tidak hanya ijazah formal saja, tetapi adalah kompetensi profesi dari skill teman-teman. Ada yang sudah certified K3, pernah dengar di kantor? Ada K3 kan ya? Pernah, Bu. Kesehatan, apa Mbak Ci? Iya, Kesehatan, pernah. Kesehatan kesehatan. keselamatan kerja. Lu tahu nggak sertifikasinya berapa harganya? Nggak tahu, aku cuman gratis dari perusahaan. Ih, enak banget, alhamdulillah. 11 juta. Oh iya, Bu. Untuk mendapatkan Mbak Uci udah ini, udah certified K3. Aku ketiga pas tahun 2021 di perusahaan Nike kebetulan. Ih, udah nggak valid dong, kan 3 tahun. Iya, harus diperpanjang. Di perusahaan sekarang nggak diminta sih.
kebetulan kemarin mungkin ya berhubungan dengan ya memang Iya, wajib ya dengan K3 ya. itu tadi. Tapi ya itu tadi mungkin berarti perusahaannya Mbak Suci itu aware banget gitu ya dengan SDM-nya. Sehingga dari sisi K3 aja itu harus certified. Atau misalnya teman-teman ada ini enggak sebentar ada yang profesinya di akunting misalnya itu kan sebuah jabatan ya. Itu juga harus certified perpajakan misal gitu ya. Nah, itu kan merupakan skill tambahan yang menjadi nilai tambah itu Mas Teguh. Nilai tambah kompetensinya memang teruji, sudah teruji di bidang tertentu. Misal. Mas Teguh itu kan di itu ya, di keuangan ya? Halo, halo. Mas Teguh di keuangan kalau nggak salah ya, di BUMN, di BUMN. Itu juga pasti ada certified kompetensinya. Jadi teman-teman sekarang yang wayahnya ya, yang belum mempunyai modal atau bekal. Aduh, saya cuman nanti bekalnya cuman sertifikat atau ijazah dari Unsia, nggak bisa. Kurang bernilai jual, ya. Tapi harus, Mabel tuh di bidang apa sih? Kerja di bidang apa? Perbendaharaan, Bu. Oh, perbandara. Ya itu tadi ya, berarti kan di keuangan ya. Di keuangan sendiri ada harus certified apa gitu? Kalau saya kebetulan fungsional ya, Bu. Jadi ya ada sertifikatnya. Hmm. Ya pokoknya harus diakui bahwa si kompetensi kita itu kan diakui lah ya oleh pihak yang ditunjuk. Gitu. Salah satunya adalah BNSP itu tadi. Ya. Walaupun kadang-kadang ya begitulah ya. Tapi ya kita minimum lebih pede lah ya. Lebih pede kalau misalnya sudah certified kompetensinya itu tadi. Sip. Tapi sedikit ya sedikit aja. Ternyata ada beberapa. Saya selesaikan dikit dulu. Pimpinan itu tidak mudah gitu ya. Yang dimaksud dengan informasional itu harus memantau, jadi membela anak buahnya, perusahaannya, gitu kan ya. Kalau ada apa-apa juga bisa harus jadi front ke apa namanya ke pihak luar. Decisional adalah juga salah satu skill bagaimana menangani gangguan, jadi negosiator. Jadi apalagi deh mengalokasikan SDM, ya dong harus bisa mapping ya. Si ini cocoknya di mana nih? Kayaknya bagusnya cocoknya karena logical thinkingnya bagus, kayaknya bagus di IT deh, misalnya. Gitu ya, harus melihat apa namanya peran itu tadi. Nah ini nih teman-teman harus punya keterampilan manajemen di abad 21. Kita mah udah abad ini ya. Sudah sudah di era digitalisasi ya. Yang pasti adalah kalau saya sih Yesus. No, 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 no. Bahwa sekarang tolong tingkatkan dari kompetensi profesinya ya berhubungan dengan yang global itu tadi sehingga bisa ini yang lainnya sih tinggal dibaca aja sebetulnya ya. Tinggal dibaca cuman yang pasti Anda kan calon-calon manajer pokoknya harus mampu memenuhi sebuah apa ya bukan sebuah ya kriteria as a manager. Salah satunya adalah tentang manajemen global itu tadi, gitu ya. Keterampilan teknologi apa yang high tech kekinian, gitu ya. Harus nggak boleh gaplek-gaplek. Terus juga nanti karena nanti sasarannya ya nanti teman-teman juga harus punya sasaran ya. Kalau kerja itu ya ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan lain-lainnya. Tinggal dibaca saja, mudah-mudahan nanti keluar di UTS di UTS ya tentang manajemen global. Yuk ada pertanyaan nggak? Oh ya Bu, UTS itu gimana ya Bu? Sistemnya Bu? Apakah LMS atau gimana Bu? Nanti ada upload soal, nanti dijawab gitu aja sih, gitu. Tapi nanti ada juga yang katanya yang tugas kita itu dijadikan sebagai analisa UTS. Tapi nanti saya make sure dulu ke Pak Wahyu ya. Jadinya yang sistemnya yang untuk UTS materi pengantar bisnis, karena kan teman-teman baru banget ya sistemnya seperti apa nanti kami indikan juga apa namanya di make sure juga. Karena berarti 2 kali lagi ya. Kita kan udah pertemuan ke-8, 6, 7, 8 itu kan UTS. Gitu.
Jangan takut. Tapi pasti itu materinya udah ada lah di apa namanya dari materi 1 sampai materi 7 gitu ya Mas Teguh. Baik, ada lagi pertanyaan? Ibu Kalau izin bertanya, tapi kameranya off. Nggak apa-apa, Bu. boleh, kenapa Mbak Ji? Untuk tugas kita yang menganalisa bisnis itu, Bu, itu dibuat bagannya atau hanya untuk keterangan kayak identifikasi perusahaannya apa, model bisnisnya apa, terus target pasarnya, gitu aja, atau harus dibuat animasi kayak untuk PPT gitu, Bu? Harus dibuat PPT. Oh, PPT ya? Iya, karena kan itu tadinya saya kalau misalnya di ACC gitu ya udah kita UTS-nya itu aja. Oke, Bu, siap. UTS-nya itu nanti ketika diminta Anda mempresentasikan misalnya ya, Ya. itu bisa dijadikan nilai UTS atau bisa juga mengerjakan soal gitu ya. Tapi menurut saya sih kalau ngerjain soal kan gampang ya, itu mah tinggal. Iya. Tapi kalau menganalisis kan teman-teman udah mulai itu kan ya mengetahui ini, menganalisis sebuah proses proses itu seperti apa kan itu sebetulnya keterampilan juga ya gitu. Bu, saya udah terlanjur kirim, tapi bukan dalam bentuk PPT, Bu. Narasi Kenapa aja. tuh Bapak? Lupa. Email aja ke saya Pak. Saya catat ya email pribadi ya. Oh, siap, Bu. Email saya catat ke meli@plb.ac.id. Ini saya ini di grup. Bu, izin saya juga, Bu. Iya bikin jadi kan makalahnya sudah oke di Word mungkin ya di Iya. PDF Iya, kan betul, ya. Bu. Nah, tinggal nanti ya di apa namanya si materi tersebut dirubah aja lah ke Canva apa segala Ya, macam kan Bu. hanya desainnya saja kan ya. Iya, Siap, Bu, siap. izin email ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Siap. email aja nanti apa namanya. Jadi nanti pas saya lihat oh ya nanti kan saya harus berkomentar kan ya. Ya. Ya, Harus berkomentar, memberikan komentar tugasnya. Karena saya baru memberikan komentar ke beberapa orang sih, panjang-panjang. Kalau kayak gitu tuh susah di ini, bukan susah ya, nggak enak dibaca aja. Saya harus scroll kecil-kecil. Nah, tapi kan kalau PPT itu enak ya, poin-poinnya gitu. Tapi kan namanya PPT, the power of point-point ya, teman-teman ya. Iya. Bukan berarti teks panjang, jangan ya, poin-poinnya saja. Gitu. Bahkan nanti pas kalaupun jadi misalnya UTS-nya presentasi, Anda silahkan mempresent, gitu ya, mempresentasikan. Sip, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ini kita mau foto bareng lagi nggak? Ada yang tadi belum di ini kan? Belum difoto? Atau saya screenshot aja ya pakai sebentar. Mau foto lagi nggak? Tadi Mas Adam belum. Mbak Niha nih baru datang. Siapa lagi? Belum, Bu. Acep, iya. Orang Bauchi juga belum. Tadi ya baru datang kan? Bauchi lagi dinas. Oh, masih di kantor. Ah, ayo tuh kita foto dulu. Mau foto lagi? Mbak Boleh. Dian nih, Mbak Dian juga belum tadi ya. Tadi kan baru Mbak Sonya, Mbak Bella, Mbak ini tadi. Tapi Mas Acep kenapa nggak bisa? Yang ada aja yang mau bisa itu. Nanti untuk saya kan screenshot karena kan kalian harus ya teman-teman harus itu ya, harus melampirkan buktinya. Sip. Mbak Iva, mana? Ini siapa yang pakai ini? Yang pakai Mbak Dinda. Oh, Mbak Dinda tadi lagi kerja ya. Nah, 1, 2. Mbak Nor, nggak itu? Mbak Ratna. Ini ada siapa ini sebentar? Oh, Mas Alvin. Maafin, Mas Alvin baru muncul ya. Sip, 1, 2, 3. Oke, pakai nggak ya biasa? 1, 2, 3. Sip. Baik teman-teman, Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai dan juga tadi saya review sedikit tentang bisnis global ya. Jadi teman-teman berpikirnya harus global, tidak hanya apa namanya kalau orang Sundanya kurung batok gitu ya di dunia kita sendiri atau di Indonesia, tapi harus ternyata bisnis itu juga harus berwawasan global. Tadi juga yang terakhir harus punya skill di era global. Skill global itu kan macam-macamnya dari mulai komunikasi, tadi apa ada beberapa hal ya, tinggal dibaca aja gitu ya. Jadi alhamdulillah kita tutup ya bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Tadi kalau yang belum
sudah dimasukkan tapi PPT-nya belum, di email saja, dan kuisnya dibenerin dulu, tunggu dulu ya, tunggu perintah di WA aja ya, biar nilainya baik. Baik, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Yo, dadah, Terima kasih, Assalamualaikum. Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.